Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Pratama Arhan bungkam kesombongan kiper Timnas Jepang. Siasat terakhir STY korbankan Elkan Bagot. Meskipun kalah, kontrak Sintayong wajib diperpanjang. Dan tangis haru Sandy Walsh bela lambang Garuda di dada. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga pamungkas babak penyisihan grup D Piala Asia semalam. Laga yang digelar di Altumama Stadium itu, skuad Garuda harus mengakui kegagahan Tell Samurai Blue dengan skor 3-1. Ayase Ueda berhasil mencetak sepasang gol pada menit 6 melalui titik penalti dan menit ke-52. Lalu gol ketiga Jepang dicetak dengan skema salah antisipasi Justin Hubner pada menit ke-88. Sementara Timnas Indonesia berhasil mencetak satu-satunya gol melalui tendangan Sandy Walsh pada menit ke-90+1 usai memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan. Dengan hasil kekalahan ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen grup D dengan mengoleksi 3 poin dan memiliki selisih gol -3. Timnas Indonesia kini masih berharap laga Yordania versus Bahrain pada Kamis sore nanti dan Oman versus Kyrgyzstan pada malam nanti. Jika Yordania menang mudah atas Bahrain dan laga Oman versus Kyrgyzstan imbang, maka Timnas Indonesia berhak melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jepang nampaknya masih terlalu dikdaya untuk Timnas Indonesia. 90 menit pertandingan Timnas Indonesia nyaris dipaksa untuk bermain di pertahanannya sendiri. Gemburan tiada henti yang dilancarkan Samurai Biru membuat pertahanan Timnas jatuh bangun demi menghalau serangan masif Timnas Jepang. Timnas Indonesia beberapa kali berhasil melancarkan serangan lewat para penyerangnya, namun masih mengalami kebuntuan. Barulah pada injury time, Sandy Walsh berhasil memperkecil skor menjadi 1-3. Terlepas dari gol Indonesia, satu momen menyita perhatian kala STY memasukkan Elkan Bagot. Anehnya, Bagot tidak ditempatkan di lini belakang, melainkan berperan sebagai striker. Siasat STY terbilang masuk akal sebab Timnas berniat melancarkan serangan ke kotak penalti Jepang dengan mengandalkan bola-bola atas. Disitulah peran Elkan yang sebenarnya. Dengan tubuh tinggi menjulang, Timnas berharap dapat membongkar pertahanan Tomiyasu CS. Namun cara itu tidak cukup untuk menghindarkan Indonesia dari kekalahan. Sempat menganggap taktik lemparan ke dalam milik Pratama Arhan tak berarti untuk timnya. Kini Zion Suzuki menelan ludahnya sendiri. Sebelumnya penjaga gawang 21 tahun yang membela Shin Truden tersebut merasa situasi itu tak akan terlalu membahayakan bagi dirinya. Zion Suzuki menyebut bahwa situasi lemparan ke dalam jarak jauh milik Pratama Arhan bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Satu gol milik Timnas Indonesia tercipta berawal dari lemparan ke dalam milik Arhan yang berhasil disambut oleh Sandy Walsh yang dikonversikan menjadi gol. Zion akhirnya merasakan betapa berbahayanya taktik lemparan ke dalam milik Timnas tersebut. Skor 3-1 berhasil membungkam perlawanan skuad Garuda di laga pamungkas penyisihan grup Piala Asia. Kemenangan Jepang atas Indonesia ternyata sudah diprediksi oleh salah satu pemain PSM Makassar. Jepang memang layak menang dengan pemain agresifnya. Serangan masih dilancarkan Jepang sampai 90 menit tanpa henti. 3 gol disarankan Samurai Biru, Timnas berhasil mencetak gol hiburan di akhir laga. Kenzo Nambu merupakan gelandang asal Jepang yang memperkuat PSM Makassar. Saat diwawancara, ia memprediksi Jepang akan menang dengan skor 3-1. Prediksi dari Kenzo pun tepat sasaran. Jiwa nasionalisme kembali ditunjukkan oleh salah satu pemain keturunan yakni Sandy Walsh. Bek Timnas Indonesia ini mengutarakan kebanggaannya bisa memakai jersey skuad Garuda dan ikut membela Indonesia dalam kejuaraan Piala Asia 2023. Kecintaannya terhadap tanah air bertambah setelah mendapat dukungan secara fantastis dari supporter tanah air. Diketahui selama fase grup Piala Asia 2023, Sandy tercatat bermain pada laga kedua kontra Vietnam. Pemain klub KV Mechelen itu memberikan penampilan memukau saat tampil melawan Vietnam. Sejak awal hingga akhir laga, ia mampu memperkuat lini pertahanan bersama pemain lainnya. Posisi bek tengah yang ia isi pun tak membuatnya kesulitan dalam bermain. Sandy mengaku sudah terbiasa dengan posisi tersebut dan siap membantu timnas dalam keadaan apapun.
Seperti diketahui ada 4 tim ASEAN yang tampil di Piala Asia 2023, yakni Timnas Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 4 tim ASEAN ini mendapatkan banyak perhatian dari media asing, tak terkecuali Timnas Indonesia. Hal ini karena skuad Garuda dan tim ASEAN lain menunjukkan performa luar biasa selama tampil di ajang 4 tahunan itu. Namun penampilan yang ditunjukkan tim-tim Asia Tenggara ini membuat banyak pihak juga bertanya-tanya. Pasalnya, tim asal Asia Tenggara yang selama ini diketahui selalu berhasil bersaing adalah Thailand dan Vietnam. Tetapi di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Malaysia pun mulai menunjukkan tajinya. Sementara itu, Sintayong mengakui bahwa tim ASEAN memang sedang berkembang. Akan tetapi, Shin tak senang apabila tim Asia Tenggara diremehkan. Hal ini karena Timnas Indonesia dan para tetangganya terus berusaha menunjukkan kualitas mereka di ajang internasional yang lebih besar. Menurut Sintayong, tim ASEAN pun berusaha terus bersaing agar bisa tampil di ajang lebih tinggi. Seperti diketahui, Sintayong menangani Timnas Indonesia sejak Januari 2020 silam. Ia dikontrak sampai Desember 2023 lalu. Namun saat masa kerjanya akan berakhir, PSSI memperpanjang kontraknya sampai Juni 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memperpanjang kontrak Sintayong, bahkan bisa jadi masa kerjanya ditambah hingga tahun 2027 mendatang. Namun Erick mengatakan keputusan akan dilakukan setelah menggelar evaluasi. Jika nantinya ada target yang sukses diraih, maka pelatih 53 tahun tersebut akan diberi perpanjangan kontrak. Di samping itu, pengamat tanah air Coach Justin memohon pada Erick Thohir agar segera memperpanjang kontrak Sintayong. Coach Justin merasa bahwa polesan sang pelatih sudah berhasil membuat Timnas Indonesia mengalami kemajuan sejauh ini. Supporter Timnas Indonesia pun setuju dengan pernyataan ex-pelatih Timnas Futsal Indonesia tersebut. Sebelum laga kontra Jepang semalam, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku bahwa Pratama Arhan tidak pernah memberikan bocoran tentang sepak bola di Jepang. Padahal Pratama Arhan pernah berkarir di Jepang memperkuat klub J-League Tokyo Verdy. Sementara itu, Sintayong mempunyai gambaran tentang sepak bola Jepang. Misalnya saat menjadi pelatih Korea Selatan, Sintayong sukses menang 1-4 atas Jepang pada IAFF 2017. Sintayong menambahkan secara kualitas, Jepang jauh di atas Timnas Indonesia. Memang Jepang saat ini menduduki ranking FIFA ke-17, sementara Timnas Indonesia berada di urutan ke-146. Kendati begitu, penggawa Garuda tak gentar menghadapi tim Raja Asia tersebut pada laga semalam. Timnas Tajikistan baru saja memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai mengandaskan perlawanan Lebanon dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut membuat anak asuh Petar Siger juga mengukir sejarah baru lantaran pertama kali lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Diketahui pertandingan antara Timnas Tajikistan versus Lebanon merupakan pertandingan terakhir dari Grup A. Jalannya pertandingan, anak asuh Petar Siger terlebih dahulu tertinggal poin pada menit ke-47. Namun Timnas Tajikistan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-80 lewat gol yang dicetak oleh Parvizan Omarbayev, dan di masa injury time, Nuridin Kamrokulov mampu mencetak gol kemenangan Timnas Tajikistan ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Petar Siger, ex-pelatih PSM Makassar, mampu mengukir sejarah baru. Apalagi Timnas Tajikistan merupakan kesebelasan yang baru saja melakukan debut di Piala Asia. Kesuksesan pelatih Timnas Indonesia Sintayong menundukkan Timnas Vietnam pada pertandingan penyisihan Grup D Piala Asia 2023 mendapatkan pujian dari media Vietnam. Total 24/7 mengungkap bahwa keunggulan skuad Merah Putih disebut tak hanya bertumpu pada pemain-pemain keturunan yang berkualitas, tetapi juga berkat sejumlah penyesuaian yang dilakukan Sintayong dalam meramu taktik dan strategi. Selain itu, Total 24/7 juga menyinggung soal kesuksesan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dalam menghadapi gaya bermain Vietnam. Mereka pun tak memaksakan diri untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. Di samping permainan Vietnam yang belum bisa dikatakan ideal, mereka menyebut bahwa pendekatan adaptif semacam inilah yang sukses mematahkan upaya Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan. Mereka pun mengapresiasi keberhasilan Sintayong. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kebangkitan prestasi sepak bola Indonesia bisa diwujudkan.